everyone, selamat datang kembali di channelku. Di episode kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Lucas Strasser-Hurt. Dia adalah seorang pria yang berusia 18 tahun. Ayahnya bernama Dale Hurt dan juga ibunya bernama Audrey Tracer. Lucas juga memiliki seorang adik perempuan yang berusia 9 tahun yang bernama Julia. Lucas adalah seseorang yang unggul, baik dalam bidang akademis maupun dalam olahraga. Bahkan ketika di usia muda, dia dapat memainkan lagu favoritnya dengan menggunakan alat musik, hanya dengan mendengarkannya tanpa partitur. Lucas juga memiliki dua orang sahabat yang bernama Ramsey Sharawi dan Bryce Sundberg. Mereka pertama kali bertemu di sekolah dasar. Dan mereka berteman baik bahkan sampai mereka berada di sekolah menengah atas. Layaknya persahabatan pada umumnya, mereka banyak menghabiskan waktu bersama dengan menginap di rumah Lucas. Lucas juga seorang yang perhatian dan peduli terhadap adiknya Julia. Dia tidak pernah bosan bermain dengan adiknya. Lucas bahkan tidak pernah memarahinya. Dia malah mengajari adiknya banyak hal. Menurut Lucas, keluarga adalah segalanya. Jadi ketika ada kesempatan, dia akan pergi mengunjungi mereka. Selama 1 tahun dia pergi ke Amerika Selatan ke rumah kakeknya. Dia sekolah di American International School di Bolivia. Setelah beberapa waktu, Lucas ingin kembali ke Calgary. Dia ingin bertemu dengan keluarganya dan juga teman-temannya. Lucas bahkan sudah merencanakan untuk menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Pada tanggal 22 November tahun 2013, Lucas tiba di Calgary. Dia menghabiskan waktu sepanjang hari bersama dengan teman-temannya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang dokter. Lucas memang suka membantu orang lain. Dia bahkan ingin menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Ayahnya, Dale, senang melihat putranya kembali. Mereka bahkan berencana untuk menghias pohon Natal bersama layaknya keluarga. Hingga malam tiba, mereka pergi ke beberapa bar di pusat kota Calgary. Dan akhirnya mereka pergi ke klub vinyl dan mereka bersenang-senang malam itu. Lalu tiba-tiba di dekat pintu masuk ada sebuah keributan. Seorang pria terlihat sedang memarahi pria yang menjaga pintu klub. Dia mengucapkan kata-kata kotor, mengatakan sumpah serapah, dan mengatakan kata-kata yang rasial, hingga pria itu diusir keluar. Lucas dan teman-temannya sedang berada di luar. Mereka mendengar pria itu berteriak dengan kata-kata rasial. Bagi Lucas, kata-kata itu terdengar menjijikkan, karena Lucas baru saja kembali dari negara yang berbahasa Spanyol. Dia mengatakan, "Hei, jangan mengatakan hal seperti itu," ungkap Lucas. Pria itu tidak terima dengan ucapan yang dilontarkan Lucas. Dia lalu menghampiri Lucas dan mendorongnya dengan keras. Lucas bahkan dikelilingi oleh orang-orang itu. Mereka menyerangnya. Lucas mencoba untuk pergi dan mundur, tapi mereka tetap mengejarnya. Kemudian penjaga klub menariknya dan membawanya ke dalam klub untuk meredakan situasi. Lucas sebenarnya takut. Ada sekitar 30 orang yang mencoba mengejarnya. Si penjaga pintu itu kemudian membawa mereka cepat-cepat keluar melalui pintu belakang, seolah tidak benar-benar ingin memberi mereka pilihan untuk tetap tinggal di klub. Mobil Bryce terparkir tepat di seberang jalan bar, jadi tidak akan sulit bagi Ramsey dan juga Bryce mengambil mobil. Mereka lalu keluar gang. Bryce bahkan menawarkan untuk mengganti baju yang dikenakan Lucas untuk membuatnya merasa aman. Baru saja keluar dari gang, lalu ada yang mengatakan, "Dia di sana." Mereka semua mengejarnya. Lucas dan teman-temannya panik. Lucas lalu dikerumuni oleh orang-orang sekitar 10-15 orang. Dia bahkan memohon untuk meminta mereka berhenti. Mereka bilang, "Kamu telah mengganggu orang yang salah. Kamu telah mengacaukan teman saya ini. Maka inilah yang kamu dapatkan." Maksudnya orang yang berdebat dengan Lucas tadi. Mereka melukai Lucas untuk sesuatu hal yang kecil. Bryce melihat temannya sekarat. Dia lalu menelepon 911. Ada juga beberapa saksi yang mencari bantuan dengan menelepon 911. Pria itu bernama Joe.
Joe bilang ada seseorang sedang terluka dan mengeluarkan banyak darah. Dia juga bilang sekelompok orang yang melakukannya masih berada di sana. Pada saat teman-temannya menelpon 911, Lucas diserang kembali hingga matanya tertutup. Temannya Bryce bahkan hampir tidak mengenalinya. Jadi sebelum Bryce menelpon 911, sebelumnya sudah ada yang menelpon polisi mengenai kejadian Lucas diserang oleh sekelompok orang. Kejadian ini terjadi begitu cepat. Semuanya sudah berakhir sebelum Bryce dan temannya sampai membawa mobil ke gang yang dekat di ujung jalan. Ramsey lalu melompat keluar dari mobil dan berlari dan mereka pergi. Lalu ambulans dan polisi datang. Lucas lalu dilarikan ke rumah sakit. Dale, ayah Lucas, adalah seorang IT. Jadi dia cenderung mematikan suara teleponnya karena kadang-kadang mengganggu tanpa alasan. Jadi malam itu dia pergi tidur. Sekitar jam 5.30 pagi, Dale pergi ke kamar mandi, kemudian dia memeriksa teleponnya. Dia melihat ada 9 panggilan tidak terjawab di ponselnya. Dia juga melihat ada sebuah pesan dari nomor yang tidak dia kenal sebelumnya. Dale hanya berpikir mungkin Lucas terlalu banyak minum dan dia butuh tumpangan pulang. Dale berharap Lucas mendapat tumpangan pulang. Dia lalu pergi ke kamar kecil, dia bahkan sempat membuat kopi. Tiba-tiba Audrey menelpon. Dia berteriak mengatakan Lucas sedang berada di rumah sakit. Dia telah ditusuk orang. Dale benar-benar terkejut. Dia bahkan berteriak, dia tidak percaya akan mendapat kabar buruk di pagi hari. Kemudian dia menelpon ibunya, neneknya Lucas, menyampaikan kabar buruk ini. Lalu mereka bersama-sama pergi ke rumah sakit. Audrey, ibunya Lucas, sedang berada di luar kota. Dia sedang berada di Alberta Utara, jadi untuk kembali ke Calgary membutuhkan waktu selama 6 jam. Setibanya di rumah sakit, ketika Dale melihat Lucas, wajah dan lehernya sudah bengkak. Dia tidak mengenalinya. Dia bilang, "Ini bukan anakku." Dia lalu memegang tangannya, dia bahkan mencium rambutnya. Kemudian dia tahu kalau itu adalah Lucas. Julia juga ada di sana. Dia memegang tangan saudara laki-lakinya dan melihatnya terbaring. Dia bahkan tidak percaya. Keadaan Lucas semakin memburuk. Tekanan darahnya turun menjadi 40-an. Lucas telah ditusuk beberapa kali. 2 kali di perut kanan atas, 1 kali di perut bagian kanan belakang, dan 1 kali di dada kanan atas depan yang menusuk jantung dan paru-parunya. Dia mengalami pendarahan dan memiliki beberapa luka akibat benda tumpul di tangan, lengan, pergelangan kaki dan punggungnya. Dia juga mengalami cedera otak dan patah tulang tengkorak. Dokter telah melakukan upaya penyelamatan, namun Lucas tidak bisa diselamatkan. Dale mencoba berbicara dengan Lucas untuk bertahan, dan dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi padanya. Dia juga bilang bahwa Lucas belum bertemu ibunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, Lucas meninggal. Polisi kemudian mulai melakukan investigasi. Bryce dan saksi lainnya membantu detektif menangkap pembunuh Lucas. Rekaman CCTV menjadi bukti dalam kasus ini. Beberapa hari setelah Lucas diserang, polisi akhirnya mendakwa 5 orang pria yang bernama Ashmar Sla, Franz Cabrera, Jordan Liao, Josh Book, dan Nathan Gervais. Awal mula keributan ini dimulai dengan jaket yang salah tempat di jaket Club Check. Ashmar lalu marah ketika dia tidak bisa mendapatkan jaketnya kembali dengan cepat. Jadi penjaga pintu mengusir dia keluar dan Ashmar mulai mengatakan kata-kata yang rasial. 2 orang terdakwa bersaksi untuk pembelaan mereka sendiri, termasuk Ashmar. Dia menyangkal terlibat dalam serangan itu, tapi bukti yang sudah ada mengarah padanya. Selain rekaman pengawas atau CCTV, ditemukan juga sepatu yang digunakan Ashmar dan Nathan terdapat darah Lucas. Di bagian atas sepatu kanannya berlumuran darah. Ashmar bilang kalau itu adalah darahnya sendiri. Dalam persidangan, Ashmar mengatakan bahwa hidungnya berdarah karena pertengkaran yang terjadi di depan klub. Dia juga bilang mungkin dia menginjak darah Lucas ketika dia berada di gang sebentar.
Ashmar bersikeras mengatakan dia tidak terlibat dalam penyerangan itu. Namun uji forensik mengatakan bahwa darah yang ada di sepatu Ashmar adalah darah Lucas. DNA Lucas juga ditemukan di sepatu kiri Ashmar. Ashmar dan Nathan adalah seorang pemain sepak bola. Mereka bahkan bermain di competitive youth soccer. Jadi pada malam penyerangan mereka menendang kepala Lucas seperti bola. Mereka menendang bergiliran ketika Lucas berada di tanah. Pengacara Franz Cabrera tidak menyangkal keterlibatan kliennya, tapi dia mencoba meminimalkan dampak dari tindakannya. Seorang saksi mengidentifikasi Cabrera adalah orang yang menginjak wajah Lucas. Kunci mobilnya juga ditemukan ada di tempat kejadian. Anggota juri mendengar Cabrera menusuk Lucas dengan kunci dan terdapat DNA Lucas pada kunci itu. Josh Book diidentifikasi sebagai salah satu orang yang menyerang Lucas pada malam itu. Pengadilan mendengar bahwa tangannya berada memegang dinding saat dia menendang wajah Lucas. Josh Book bersaksi dalam pembelaannya sendiri. Dia mengaku ikut serta dalam penyerangan itu. Tapi dia menendang Lucas tidak lebih dari 4 kali sebelum dia meninggalkan tempat kejadian. Setelah 6 minggu, juri kembali dengan 4 putusan untuk orang-orang yang telah melakukan pembunuhan pada Lucas. Ashmar Shlah dan Franz Cabrera bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Josh Book ditemukan tidak bersalah atas pembunuhan tingkat 2, tapi bersalah atas tuduhan yang lebih rendah. Jordan Liao dinyatakan tidak bersalah dan keluar dari pengadilan sebagai orang bebas. Pada bulan Januari tahun 2017, lebih dari 3 tahun setelah Lucas meninggal, Cabrera dan Ashmar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Josh Book dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Ashmar lalu mengajukan jaminan. Dia menunggu pengajuan bandingnya didengar. Nathan Gervais masih menjadi buronan. Polisi berusaha mencari keberadaan Nathan. Hingga petugas kedutaan Vietnam menghubungi polisi Calgary mengatakan bahwa ada seorang pria yang bernama Nathan Gervais yang menggunakan paspor palsu. Dia sudah ditangkap dan akan dideportasi ke Kanada. Nathan lalu kembali ke Kanada. Ashmar terpidana pembunuhan dibebaskan dengan jaminan seminggu sebelum Natal. Dia dibebaskan dengan uang jaminan $50.000 dan dalam tahanan rumah kecuali untuk pergi ke sekolah dan bekerja. Lebih dari 5 tahun setelah Lucas meninggal, Nathan akhirnya diadili atas pembunuhan tingkat pertama. Dalam rekaman kamera pengawas menunjukkan Nathan meninggalkan bar untuk mengambil pisau dari mobilnya, lalu kembali ke klub. Dia mengamati gerakan Lucas. Saat Lucas masuk ke dalam klub dan keluar dari belakang, Nathan juga berjalan ke arah belakang mengikuti Lucas dan memanggil teman-temannya saat dia melihat Lucas di sana. Lucas bahkan sudah terjepit di antara tempat sampah, dinding dan tanah, jadi tidak mungkin dia berhasil melarikan diri. Nathan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Pada tahun 2019, 6 tahun setelah Lucas meninggal, Ashmar Shlah dan Franz Cabrera mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun sepertinya mereka tidak menerima pengajuan itu. Ashmar dan juga Cabrera dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 terhadap Lucas. Hukuman yang diterima para penyerang Lucas membuat keluarga Lucas merasa lega. Lucas akhirnya mendapatkan keadilan atas apa yang dilakukan orang-orang kepadanya. Teman-teman dan juga keluarga Lucas berusaha melewati kesedihan yang mereka alami. Mereka berusaha keluar dari mimpi buruk dan juga mengatasi depresi yang mereka alami. Bagi keluarga dan teman-teman Lucas, ini adalah penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Sekian ceritaku hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.